Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman, ihsan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya. Oke, langsung saja dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan singkat terkait sejarah kebudayaan Islam secara global. Sejarah kebudayaan Islam diawali dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di masa periode Mekah. Di dalam peta konsep mengenai dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah itu mempunyai beberapa pola, antara lain pola dakwah Nabi Muhammad SAW selama periode di Mekah. Juga ada penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat ketika Islam awal-awal masih dalam perjuangan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terang-terangan, baik secara sembunyi-sembunyi. Yang nomor 3, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Kita tahu bahwa pada masa Nabi Muhammad menyebarkan Islam, tidak sedikit rintangan yang Nabi Muhammad lewati. Percucuran darah, sahabat, dan lain sebagainya. Mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta yang sangat fenomenal sekali, yang sering digunakan oleh dai-dai seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pembawa kedamaian, pembawa sejuk masyarakat dan kemajuan masyarakat. Yang terakhir, hakikat misi dakwah Nabi Muhammad. Pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW dalam misi untuk menyebarkan Islam tidak jauh dari kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam, misi yang pertama adalah menyempurnakan akhlak. Jadi pada masa jahiliyah sudah ada akhlak, sudah ada tradisi silaturahim. Maka dari itu yang tidak baik-baik dilakukan oleh orang Arab disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut, pola dakwah Nabi Muhammad selama periode Mekah di dalam sejarah singkatnya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kita tahu, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bapaknya bernama Abdul bin Abu Muthalib bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdullah Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Sedangkan Abdullah meninggal di Yathrib saat Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Jadi yang Siti Syifa ibnu Abdurrahman bin Auf yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad, Bani Hashim menyambut senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun Abdul Muthalib, kakek Nabi, yang memberi nama Muhammad dan mengkhitan. Lanjut, sedangkan untuk pengasuhnya, kepengasuhan, bahwa Siti Halimah yang sangat terkenal sekali di dalam sejarah kebudayaan Islam mengasuh Nabi Muhammad SAW bertujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab dengan baik, fusha. Jadi kita tahu dan kita paham bahwa bahasa Arab itu ada dua. Ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran dan bahasa Arab umum. Kehidupan Siti Halimah menjadi membaik sejak mengasuh Nabi Muhammad. Mungkin dapat berkahnya Kanjeng Nabi bahwa Siti Halimah pada zaman sebelum mengasuh Nabi itu kehidupannya tidak begitu baik. Ketika mengasuh Nabi, kehidupannya semakin baik dan menjadi berkat mengasuh Nabi Muhammad SAW. Siti Halimah pernah mengembalikan asuhan Nabi kepada ibunya karena kondisi Mekah tandus dan kering. Akhirnya Nabi kembali diasuh oleh Siti Halimah di dusun Bani Sa'ad. Sedangkan pada usia 5 tahun, Nabi sering mengembala kambing dengan Abdullah
putra Siti Halimah. Nabi dibawa 2 orang lelaki, dibedah dan dibersihkan hatinya. Ini pada saat Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Sidratil Muntaha. Abdullah putra Siti Halimah mengkhawatirkan keberadaan Nabi yang tiba-tiba menghilang. Jadi pada waktu Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Sidratil Muntaha, Abdullah putri Siti Halimah ini kaget, merasa kehilangan Nabi pada waktu itu. Lanjut, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib saat beliau berusia 12 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengikuti Abu Thalib berdagang di Syam. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dilatih secara mental, sudah dilatih secara psikologis dan lain sebagainya. Yang melatih siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Buhairah seorang pendeta, bahkan ada pendeta yang sudah memprediksi ketika Nabi Muhammad SAW usianya masih 12 tahun. Pendeta itu namanya Buhairah. Sudah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Bahwa pernah mengatakan seperti ini, andaikan usiaku, bahasa Jawanya itu menangi, usiaku menangi, engkau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka aku akan iman terhadap engkau. Bahkan saya yakin engkau menjadi Nabi, khotamun Nabiin, penutup para Nabi. Setelah Nabi berdagang ke Syam, Nabi kembali ke Syam untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah, ditemani Maisarah, asisten Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu punya asisten. Karena Siti Khadijah ini adalah saudagar yang sangat kaya dan sangat mulia. Maisarah menceritakan kejujuran dan strategi dagang Nabi Muhammad yang unik dan jujur sehingga meraup keuntungan besar. Sedangkan Siti Khadijah akhirnya jatuh hati dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi berawal Nabi Muhammad dagang ke Syam bersama Abu Thalib. Ada utusan dari Siti Khadijah yaitu Maisarah, asistennya beliau. Karena kita tahu Siti Khadijah ini termasuk orang kaya, orang mulia juga. Ketemu dengan Nabi. Bukan ketemu, Maisarah ini menceritakan ada namanya Muhammad. Beliau luar biasa, jujur, unik, strateginya luar biasa. Akhirnya Siti Khadijah jatuh hati ke Nabi dan akhirnya menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pola dan dakwah Nabi Muhammad selama berada di Mekah ini saya lanjut. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW sering menyendiri, jadi tafakur, merenung, memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Jadi jahiliyah dulu itu luar biasa. Nabi Muhammad mengasingkan diri dalam gua Hiro selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Setelah 6 bulan berkholwat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kita tahu Nabi Muhammad ketika menyendiri berkholwat di Gua Hiro, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi gemetar ketakutan sehingga Nabi pulang ketemu dengan Siti Khadijah. Wahai Nabi, ada apa engkau gemetar takut, ada apa Kanjeng Nabi? Pada akhirnya Nabi minta selimut ke Siti Khadijah, Nabi tidak diselimuti. Akhirnya Nabi pada waktu cerita, saya dapat wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah, pada saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sedangkan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. Lah, mulai Nabi diangkat menjadi Rasul, setelah itu Nabi melakukan strategi dakwah secara rahasia. Karena pada waktu itu masyarakat Mekah, khususnya Arab, tidak menerima keberadaan agama baru. Jadi sudah menghakikatkan